Halo teman-teman, nama saya Satrio Nidatmojo dan saya adalah seorang desainer grafis dari Surabaya. Di beberapa video sebelumnya, saya sudah ceritakan tentang apakah itu NFT, langkah-langkah sebelum membuat hingga menjual NFT, potensi NFT dan mata uang kripto di Indonesia pasca fatwa haram MUI. Tapi saya itu baru sadar kalau ada salah satu hal penting yang saya lewatkan, yaitu tentang smart contract. Jadi begini teman-teman, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, NFT itu tidak ada bedanya dengan token. Karena NFT itu adalah token, tapi token belum tentu NFT. Dan buat kalian yang bingung dengan penjelasan ini, sebaiknya tonton dulu deh beberapa video saya sebelumnya. Smart contract itu adalah aplikasi yang berjalan di mesin virtual Ethereum dan biasanya juga di blockchain turunannya. Smart contract itu merupakan perjanjian dalam bentuk kode komputer yang terdesentralisasi dan ditulis oleh manusia atau programmer. Jadi, smart contract itu adalah perjanjian dalam format digital yang berjalan di jaringan blockchain. Dari sini udah paham kan ya? Analoginya itu begini. Anggaplah saya menjual sebuah rumah dan kamu adalah calon pembelinya. Maka yang harus kamu lakukan ketika ingin membeli rumah saya, kamu harus menghubungi seorang agen atau perantara jika ada, menyewa seorang notaris, menghadirkan saksi, terus membuat surat perjanjian perolehan hak milik, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Dan serangkaian proses ini itu pasti menghabiskan banyak waktu dan uang. Ini sudah pasti. Nah, kalau kita menggunakan smart contract, maka kamu cukup membeli rumah saya misalnya melalui aplikasi dan sertifikat tanah beserta dokumen-dokumen pendukungnya itu otomatis sudah menjadi milik kamu dan itu bisa dibuktikan. Bahkan riwayat transaksinya itu bisa dilihat dengan sangat jelas. Jadi seefisien itu prosesnya karena otomatis. Di dunia kripto, smart contract itu disediakan oleh penjual token atau pembuat NFT itu sendiri. Di dalam smart contract juga bisa diatur berapa jumlah supply maksimal suatu token ataupun NFT. Berapa banyak desimalnya, terus apa simbolnya, siapa pembuatnya, terus apa lagi ya? Berapa batas jumlah maksimal untuk sekali transaksi, dan seterusnya. Saya ambil contoh proyek NFT-nya CryptoPunk. Di dalam smart contract-nya CryptoPunk, NFT tersebut memiliki supply maksimal sebanyak 10.000 token. Terus simbol yang digunakan itu huruf C. Desimalnya itu 0 dan seterusnya. Nah, terus apakah boleh suatu NFT memiliki supply maksimal sebanyak 10 token atau bahkan 1 miliar token? Ya boleh-boleh aja. Sang kreator NFT itu bebas menentukan. Mau supply maksimalnya itu cuma 1 pun itu boleh. Nggak ada masalah. Bebas. Nah, setiap wallet
itu memiliki alamat unik seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, begitu juga dengan NFT. Setiap proyek NFT itu memiliki kontrak address, dan salah satu fungsi dari kontrak address ini adalah supaya aset tersebut itu bisa ditransfer ke wallet kita, ke alamat wallet kita. Tapi biasanya aset tersebut tidak akan muncul secara otomatis ke aplikasi yang kita gunakan untuk wallet kita, misalnya MetaMask atau Trust Wallet. Jadi ketika kita membeli suatu token ataupun NFT, biasanya aset tersebut tidak akan muncul secara otomatis ke aplikasi yang kita gunakan untuk wallet kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tambahkan atau masukkan secara manual ke aplikasi tersebut dengan cara meng-copy paste kontrak address dari NFT tersebut. Nah, pertanyaannya, gimana nasib setiap karya NFT yang telah kita upload, yang telah kita unggah di OpenSea ataupun Rarible, kalau kita tidak punya smart kontrak? Ya, secara otomatis karya NFT tersebut itu menumpang sebagai salah satu aset di kontrak address-nya OpenSea ataupun Rarible. Jadi ibaratnya itu hanya sebagai penumpang kapal saja. Oke, terus haruskah kita membuat sebuah smart contract untuk proyek NFT yang kita kerjakan? Kalau menurutku jawabannya relatif. Bisa harus dan bisa juga tidak. Tergantung seberapa serius proyek NFT tersebut. Kalau kita hanya membuat suatu karya secara random, nggak ada roadmap, nggak terlalu serius, tergantung mood, sebaiknya nggak perlu membuat sebuah smart contract. Karena untuk membuat sebuah smart contract itu juga membutuhkan biaya yang ya relatif mahal. Mahal kan relatif kan ya. Setiap orang ukuran mahalnya itu beda-beda. Mungkin menurut saya murah, tapi menurut kalian mahal. Atau mungkin menurut kalian murah, tapi menurut saya mahal. Tapi kalau proyek NFT yang kita kerjakan itu sifatnya serius, roadmap-nya jelas, ada tim di dalamnya. Jadi timnya itu yang menghandle mulai dari urusan pengembangan, pemasaran, sampai komunitas, maka sebaiknya harus memiliki sebuah smart contract. Karena itu pasti akan membantu meningkatkan kepercayaan pasar terhadap proyek NFT tersebut. Jadi, jangan heran kalau sebuah NFT CryptoPunks, Mibit, ataupun BAYC itu bisa berharga sangat mahal. Karena proyeknya pun dikerjakan dengan sangat serius. Jadi nggak hanya modal bagus-bagusan karya aja. Bahkan kalau kita ngeliat CryptoPunk itu kan sebenarnya kan cuman pixel art yang menurut saya nggak begitu bagus ya, biasa aja. Tapi kenapa harganya bisa sangat mahal? Ya karena itu tadi. Terus belum lagi setelah smart contract itu selesai dibuat, harus ada proses audit yang harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk memastikan keamanan smart contract dan proyeknya. Tapi biasanya proses audit itu bisa atau baru dilakukan ketika proyek tersebut itu sudah berjalan. Itu masih hal yang bisa dimaklumi, hal yang lumrah di dunia kripto. Jadi banyak proyek-proyek kripto yang hasil auditnya itu baru muncul setelah proyek itu berjalan selama berbulan-bulan. Jadi itu hal yang bisa dimaklumi. Dan dari hasil audit inilah yang bisa semakin meningkatkan kepercayaan pasar terhadap proyek tersebut. Apalagi kalau proses auditnya itu dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang sudah sangat diakui reputasinya. Misalnya apa ya? Kalau di Ethereum itu misalnya Certic. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah
tahu atau sudah pernah mendengar apa itu certik. Nah, smart contract itu selain memiliki kelebihan, sudah pasti memiliki kekurangan. Oke, kita mulai dari kelebihannya ya. Beberapa kelebihan smart contract itu diantaranya yang pertama, smart contract itu beroperasi secara transparan. Jadi kepercayaan pasar itu bisa semakin meningkat. Terus yang kedua, proses transaksi itu berlangsung sangat cepat karena otomatisasi dari smart contract. Terus yang ketiga, data lebih terjamin keamanannya. Seperti yang kita ketahui di dunia blockchain, di dunia cryptocurrency, keamanannya bagaimana. Meskipun nggak ada sistem keamanan yang dijamin 100% aman, nggak ada. Yang keempat, jauh lebih hemat biaya karena kita tidak lagi memerlukan campur tangan pihak ketiga seperti jasa notaris, pengacara, ataupun broker. Nah, lalu apa kekurangannya? Yang pertama, hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas untuk smart contract. Terus yang kedua, ada kemungkinan terjadi error atau bug. Karena smart contract itu dibuat oleh manusia, oleh programmer yang artinya masih ada kemungkinan terjadi human error. Yang ketiga, tidak semua orang bisa membuat smart contract. Yang artinya adalah kita harus menggunakan jasa seorang programmer yang ahli dalam membuat smart contract. Nah, sedikit cerita aja. Niat saya ingin membangun sebuah proyek NFT yang serius itu masih terganjal dengan adanya smart contract. Dan saya baru sadar hal itu setelah salah seorang teman di komunitas kripto yang menanyakan apakah saya sudah membuat smart contract untuk proyek NFT yang ingin saya jalankan itu. Ya jujur aja, saya itu benar-benar lupa kalau proyek NFT yang sifatnya serius itu juga membutuhkan smart contract. Apalagi saya itu nggak ngerti sama sekali gimana caranya membuat smart contract. Cuma ngerti cara kerjanya aja. Teman saya itu memberikan saya contoh. Coba aja kamu cek BIC, terus CryptoPunk. Itu ada smart contract-nya. Nah, dari situ saya baru sadar, oh iya, saya ternyata lupa kalau smart contract itu juga berlaku untuk proyek-proyek NFT. Nah, katakanlah saya belajar membuat smart contract itu secara otodidak. Hal itu masih mungkin saya lakukan karena saya sudah terbiasa mempelajari apapun secara otodidak. Tapi, saya itu tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk belajar hal baru yang terlalu jauh dari profesi saya, dari kompetensi saya. Jadi lebih baik saya menggunakan penyedia jasa pembuatan smart contract yang sudah berpengalaman. Tapi itu sudah pasti membutuhkan biaya. Belum lagi proses auditnya itu sudah pasti membutuhkan biaya juga. Jadi sambil menunggu modal untuk membangun proyek NFT ini terkumpul, kayaknya lebih baik saya itu fokus membuat karya-karyanya dulu. Jadi saya itu akhirnya ada cukup banyak waktu buat mikirkan bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana cara membangun komunitasnya, dan lain-lain. Nah, harapan saya beberapa aset yang saya miliki, beberapa cryptocurrency yang saya miliki itu ada yang nilainya itu meningkat mungkin entah 400% atau mungkin 500% yang nantinya saya gunakan untuk memodali proyek NFT ini. Harapan saya seperti itu. Kapankah itu saya nggak tahu. Semoga aja bulan ini, semoga aja awal tahun depan. Untuk membangun sebuah proyek NFT yang serius, menurut saya itu nggak mungkin bisa dijalankan seorang diri, one man show. Itu nggak mungkin. Kita harus punya sebuah tim.
yang masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Ada yang berperan sebagai pemasar, ada yang berperan sebagai pengelola komunitas, ada yang berperan sebagai pengembang, dan seterusnya. Jadi ada orang-orang yang fokus pada tugasnya masing-masing. Kalau untuk proyek-proyek NFT yang serius, semuanya seperti itu, memiliki tim. Jadi mereka nggak bekerja sendiri. Proyek-proyek di dunia kripto itu punya potensi yang sangat besar. Apalagi dalam 5-10 tahun ke depan, ketika semua negara itu sudah tidak mungkin lagi membendung kehadiran teknologi blockchain. Saat ini, menurut data yang saya baca dari sejumlah situs berita online seperti Yahoo, terus apa lagi ya, banyaklah. Hingga tahun 2021 itu sudah ada 300 juta pengguna mata uang kripto yang tersebar di seluruh dunia. Itu artinya pengguna mata uang kripto itu baru sekitar 3,8 atau 3,9% dari populasi penduduk di seluruh dunia. Jadi itulah kenapa saya bisa mengatakan kalau proyek-proyek di dunia kripto itu punya potensi yang sangat besar. Karena baru 3,9% populasi penduduk di seluruh dunia itu yang merupakan pengguna mata uang kripto. Apalagi ya, saya rasa cukup sekian aja video ini, nggak banyak yang bisa saya ceritakan. Soalnya sebenarnya saya itu cuma ingin mengingatkan tentang pentingnya smart contract ketika kita ingin akan atau sedang mengerjakan suatu proyek NFT. Ya siapa tahu salah satu dari kalian ada yang benar-benar lupa tentang smart contract, sama seperti saya yang benar-benar lupa kalau smart contract itu juga dibutuhkan untuk suatu proyek NFT. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan semoga apa yang saya ceritakan itu bermanfaat. Kalau ada hal yang salah dari apa yang saya ceritakan, silakan kalian koreksi melalui kolom komentar. Dan mungkin juga kalau ada saran topik video berikutnya tentang apa, saya persilakan juga teman-teman memberikan saran melalui kolom komentar. Oh iya, buat kalian yang belum bergabung di channel Telegram saya, yuk gabung ke channelnya. Linknya ada di bawah sini. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan wassalamualaikum.